Cara naik truk seperti ini jangan ditiru ya. Ini karena aku terpaksa supaya pasukan rotan yang aku ambil ini bisa cepat sampai. Sebenarnya sih rotan dikirim dari Muara Tewe yang dikirim ke Banjarmasin melalui jalur air. Kemudian lanjut jalur darat ke Banjarbaru. Sekali pengiriman bisa mencapai 3,5 ton. Rotan ini akan dijadikan lampit, kerajinan khas Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat pengiriman, rotan biasanya dilengkungkan untuk efisiensi tepat. Nah, kalau mau dijadikan kerajinan, harus diluruskan lagi. Oke Pak, tak bantu ya. Setelah itu, rotan dipotong sesuai pesanan. Mulai dari ukuran 200 sampai 400 cm. Kemudian, rotan disortir. Celah-celah inilah yang dijadikan standar ukuran rotan, mulai dari 6 hingga 12 mm. Wah, 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 karena sudah terbiasa, tangan mereka sangat cekatan yo. Aku juga harus bisa cepat. Kalau sudah, rotan dibelah dengan mesin. Ada beberapa mesin pembelah rotan. Satu mesin biasanya dilengkapi dengan mata pisau yang berbeda-beda. Selanjutnya, rotan dianyam sesuai pesanan. Biasanya sih, lebar lampit ditandai dengan jumlah lubang anyaman. Kalau lampit dianyam dengan mesin, lebar maksimalnya hanya 2,6 meter, tapi panjangnya tak terbatas. Selanjutnya, lampit dirapikan bagian tepinya. Kalau yang ini, tahap akhirnya. Tepian lampit ditutup dengan anyaman bilah rotan yang lebih kecil dan tipis. Kelihatannya tinggal mindahin rotan, tapi lumayan bikin capek juga loh. Mendingan istirahat dulu ah.
Ngomongin lampit, jadi inget enaknya kue lampit. Pas lagi pengen bikin kue, ada yang bantuin. Siapa sih yang gak senang masak ditemanin 2 bidadari cantik? Mbak Vivi bertugas membuat adonan. Telur dikocok sampai mengembang, lalu ditambahkan gula pasir, garam dan mentega cair. Kalau sudah, ditambah tepung tapioka, tepung beras, dan diaduk sampai rata. Dul, santannya udah tuh. Oh, udah Kak? Iya, siapin cetakan aja. Oh ya Kak. Terakhir ditambah santan. Oh iya, adonannya dibuat agak encer ya. Biasanya sih kue lampit warnanya kuning kecoklatan. Tapi kalau diberi warna pasti lebih menarik tampilannya. Warnanya pakai yang alami saja. Bisa pakai sari buah naga atau air daun suji. Kalau warnanya sudah rata, adonan bisa langsung dicetak. Dul, tolong masakin ya. Ya, saya juga Kak yang masak. Ya dong. Mencetak kue lampit perlu api sedang dan stabil. Ojo lali mengoleskan mentega sebelum mencetak, supaya adonan tidak lengket. Dinamakan kue lampit karena cara buatnya dipanggang dan dilempit atau dilipat seperti ini. Ada juga yang menyebutnya kue gapit. Itu karena adonan kue digapit atau dijepit di antara 2 lempengan cetakan. Ya, begini ini tantangannya bikin kue lempit. Aku harus tahu waktu yang tepat membalik cetakannya. Kalau terlambat membalik cetakan, kue akan gosong. Sebaliknya, kalau terlalu cepat, kuenya belum kering saat dilipat. Hasilnya, kue tidak akan renyah alias melempem.
Wah, wah, wah. Kue lampit memang paling pas untuk ngemil rame-rame sore hari. Kalau ada yang kurang renyah, yo maaf. Lawang baru pertama kali bikin. Biar alot dan nyangkut di gigi, tapi tetap enak toh. Bangun! Ayo, bantuin gitu aja. Ayo, bantuin. Sana, terus. Ayo, cepat. Walah, ternyata cuma mimpi. Padahal tadi aku pengen nambah kue lampit lagi, keburu dibangunin. Hadah. Membajak sawah di tengah cuaca tanah Toraja yang begitu cerah membuatku lapar. Untungnya Kak Yeni sudah menyiapkan makan siang untukku dan Pak Wawan. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu, Pak. Kak, gimana sih, Kak? Waduh, makan siang kita berantakan. Aduh, kotor semua ini. Pak, makan siang gagal, Pak. Berantakan. Maaf ya, Dul. Masih ada lauk lagi nggak di rumah? Nggak ada, Dul. Aduh. Kita pergi ambil daun ke tepi aja. Oh, bisa di situ? Ya, bisa. Oh, ya, ya. Tolong ambilkannya, Dul. Pak, minta tolong diberesin ya, Pak ya. Silakan cari lendong, Pak, buat campuran. Yuk, yuk, yuk. Di Kelurahan Tengah, Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Toraja, daun kecapi muda sudah biasa dikonsumsi. Daun ini biasanya jadi lalap atau sayur berkuah. Aku akan mengolah daun dan buah kecapi menjadi sayur patolo. Ayo, Kak. Ayo kita masak. Ayo. Dul, cuci dulu dan ke tepinya sama buat bumbu. Loh, katanya kakaknya mau masak. Kan lebih enak kalau Dul yang masak. Oh, yaudah dah, itu. Banyak khasiat daun kecapi, mulai dari obat penurun panas sampai pengendali diabetes. Tumbukan daun kecapi juga bisa mengobati luka. Umumnya, patolo memakai ayam sebagai salah satu bahannya. Tapi kali ini, aku menggantinya dengan lendong atau belut. Lendong ditusuk terlebih dahulu. Tak lupa, Pak Wawan mengolesi tangannya dengan abu agar lendong tidak licin saat dipegang. Selanjutnya, lendong dicuci. Oh, ya, Pak. Lendong atau belut diasapi untuk menghilangkan bau amisnya dan bisa matang sempurna sebelum dimasak. Oh iya, zat besi pada belut baik untuk mencegah kekurangan darah. Belut juga dipercaya bisa melancarkan sirkulasi darah. Kak Yeni menyiapkan bumbu patolo lendong. Yang bikin beda, ada tambahan cabai katokon khas tanah Toraja. Cabai ini lebih pedas dari cabai rawit. Biji katokon dikeluarkan agar rasa masakan tidak terlalu pedas.
Setelah bumbu dimasak, baru masukkan lendong atau belut. Karena lendong sudah matang, jadi tidak terlalu lama memasak. Sebagai tambahan, aku memasukkan potongan wortel dan buah kecapi. Rasa buah kecapi yang asam akan memberikan sensasi segar pada masakan. Daun kecapi dimasak belakangan agar tidak hancur. Ini juga menjaga agar khasiatnya tidak hilang akibat perebusan yang terlalu lama. Begitu juga dengan cabai katokon. Sebentar saja memasaknya agar rasanya tidak terlalu pedas. Rasa kuah pantolo lendong sangat segar dan gurih, sangat pas ketika dimakan siang-siang begini. Gizinya juga sudah lengkap dengan lendong atau belut dan sayuran. Rasa pedas katokon justru membuatku semakin semangat makan. Cabai memang paling bisa menambah nafsu makan. Walau sempat gagal makan siang di sawah tadi, tapi penggantinya justru lebih luar biasa. Kabupaten Nreka, Sulawesi Selatan, banyak hasil kebun yang melimpah. Salah satunya pepaya. Aku membantu Bang Fadli memanen pepaya. Sebagian besar pepaya memang belum matang sempurna. Sengaja begitu agar tingkat kematangannya pas saat dikirim ke Makassar. Pepaya termasuk tanaman yang dapat tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia. Ada yang sudah matang sempurna nih. Pepaya seperti ini sudah jelas banyak vitamin C-nya. Mas, ya mas. Dul, Ya bang. banyak. Antar ke rumah Mama Cici. Oh tempat Mama Cici bang. Ya bang. Oh ya. Pepaya bisa langsung dimakan, tapi aku menyerahkan ke Mama Cici untuk diolah jadi kue sikapuru. Mama Cici, ini antar pepaya. Kau kupas beberapa buah gundul. Buah berwarna cerah seperti pepaya mengandung banyak beta-karotin, provitamin A, dan antioksidan yang ampuh untuk menangkal serangan radikal bebas. Saya kupas dulu ya mama. Kak Putri menyiapkan adonan sikapuru. Semua bahan kemudian dicampur. Untuk membuat lapisan bawah kue lebih padat, ada tambahan tepung maizena. Mama Cici, ini cari pepayanya. Taruh saja di situ dulu. Oh, ya mak. Menyala
Oh, ya Mama. Sari buah pepaya ditambahkan untuk membuat adonan lebih berwarna. Mama Cici berkreasi dengan buah naga untuk warna adonan. Untuk layar atas tanpa tepung maizena agar teksturnya kue lembut. Saatnya mencetak kue Sikaporo. Tuang adonan lapisan atas dulu ya. Dul, ini Dul, kukus. Oh, ya Kak. Kukus lapisan atas sampai padat. Menyusul lapisan yang teksturnya lebih lembut. Ini Dul, lapis kedua. Oh, ya Mas. Sikaporo sudah siap disantap. Ya, mari. Ayo. Kue tradisional Bugis ini biasanya ada saat acara seserahan. Aslinya, Sikaporo terdiri lapisan kuning dan hijau. Buah pepaya dan naga, inovasi yang menarik. Bukan hanya warnanya yang menggoda, tapi rasa dan kandungan gizinya juga saling melengkapi. Pas banget iki. Aku lagi di Kendal, pas lagi ada panen melon. Yo sekalian aku bantu-bantu Mas Malik panen melon. Walah, kukira sudah sampai. Ternyata masih jalan kaki 500 meteran lagi menuju ke kebun. Oke Mas, lanjut. Bantu, Pak, bantu, Pak. Ya. Wah, tenan. Melon yang dipanen banyak. Jungsemi memang daerah penghasil melon dan semangka di Kendal. Kata Mas Malik, masyarakat Jungsemi juga mau meningkatkan pemanfaatan melon supaya nilai jualnya lebih tinggi. Buah melonnya diolah menjadi minuman isotonik. Weh, baru kali ini aku dengar, menarik iki. Sip, udah penuh gerobak nih Mas. Ayo kita angkut dulu.
Makasih Mbak Rara ya, melone. Oh, ini antar Mbak Rara. Nggih. Oh, iya ya, Pak. Aku diminta Mbak Rara menyisihkan kulit melon. Katanya sih mau dibuat kue, tapi kok yang diminta kulitnya yo? Jadi penasaran kayak apa rasanya nanti. Kalau dibuat kue, kulit melonnya diparut dulu yo. Ternyata kulit melon punya banyak manfaat loh. Sama seperti daging buahnya. Kulit melon masih mengandung vitamin C yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Kulit melon juga bisa dimanfaatkan untuk perawatan kecantikan loh ibu-ibu. Katanya bisa memperlambat penuaan atau menghilangkan jerawat. Mbak Rara bertugas membuat adonan kue pertama. Kalau Mbak Ana menyiapkan adonan kedua. Bedanya, adonan pertama akan menjadi bagian tengah dari adonan kedua. Telur, vanili, pengembang, dan gula halus dikocok sampai mengembang. Setelah itu, tambahkan tepung terigu. Lalu masukkan susu bubuk dan aduk lagi sampai merata ya. Kalau adonan sudah rata, baru boleh dimasukkan mentega cair. Terakhir, beri pewarna sesuai selera. Mbak, kulit melonnya, Mbak, udah tak parut. Oh iya Dul, makasih. Oh, ya, Pak. Adonan pertama dikukus sekitar 20 menit. Nah, yang bikin kue jadi spesial, yo parutan kulit melon ini. Gak cuma membuat rasanya unik, tapi juga sekaligus memberi warna kue menjadi kehijauan. Aduk lagi sampai merata yo. Mbak, ini udah jadi. Oh iya, cepat aja. Adonan pertama yang dibuat Mbak Rara sudah jadi kue nih. Selanjutnya, kue dipotong sesuai motif yang diinginkan. Gak harus motif seperti ini yo. Bisa juga dibuat motif lain seperti sabit, bintang, bunga, atau motif lucu lainnya. Letakkan potongan kue pertama berjajar seperti ini. Jangan lupa bagian bawah diberi sedikit adonan. Kalau sudah tertata rapi, isi ruang kosong di antaranya. Terakhir, tutup adonan sampai rata permukaannya.
Kemudian adonan dipanggang sekitar 20 menitan yo. Jangan lamaan, kalau gosong bentuknya jadi nggak menarik lagi. Wah, bagus ya jadinya. Berbeda dengan bolu biasanya yang hanya disusun berlapis. Yang ini ada motif tersembunyi di dalam kue. Ayo, langsung icip aja. Piye rasanya Pak? Tekstur kuenya tetap empuk toh? Nggak nyangka kan kulit melon yang selama ini hanya dibuang ternyata masih bisa dimanfaatkan. Bentuknya juga lebih keren begini toh. Sip pokoknya. Hari ini aku berada di Provinsi Kalimantan Barat. Selain sebagai provinsi yang dilewati garis khatulistiwa, Provinsi Kalimantan Barat juga terkenal akan sungainya yang panjang, yaitu Sungai Kapuas. Dul, upaya tuangkan dulu. Oh, iya Pak. Ya. Nah, aku akan mengolah salah satu hewan penghuni sungai ini yang biasa dikonsumsi masyarakat, yaitu kepah. Kepah adalah kerang yang biasa ditemukan di sungai besar maupun di daerah mangrove. Kepah biasa diolah dengan bumbu asam manis maupun ditumis. Ada juga yang mengkreasikan kepah menjadi sambal seperti di Pondok Pengkang ini. Ciri kepah yang sudah matang adalah cangkangnya akan terbuka selama proses perebusan. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kepah lebih mudah dipisahkan dari cangkangnya. Kali ini, bagian yang akan aku olah adalah seluruh bagian kepah, baik cangkang maupun daging kepahnya. Pak, boleh saya minta kepalanya Pak, sama kulit kepalanya Pak, supaya bikin makanan Pak? Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Bu Yanti adalah orang asli Singkawang yang gemar membuat hampan. Walaupun kue ini merupakan kue tradisional keturunan Tiongkok, tapi karena rasanya yang lezat, hampan sudah dapat dinikmati siapa saja. Dalam bahasa Kek, hampan berarti kue asin. Kak Lucy menyiapkan taburan hampan. Taburan hampan terdiri dari lobak asin dan juga ebi. Lobak asin sebenarnya merupakan lobak yang telah difermentasi menggunakan garam dan juga cuka. Ini dia yang menjadi pembeda antara hampan buatanku dengan hampan biasanya. Adonan hampan akan kutambahkan dengan cangkang kepah yang dijadikan tepung. Ciri cangkang yang siap untuk dihancurkan adalah warna cangkang menjadi keputihan. Cangkang kepah memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Di sebuah penelitian disebutkan bahwa cangkang kerang dapat mengobati osteoporosis. Nah, jika sudah kering seperti ini, cangkang dihancurkan dengan cara ditumbuk. Di Kalimantan Selatan, selama bertahun-tahun, cangkang yang sudah ditumbuk diolah menjadi kapur sirih. Produksi kapur sirih dari cangkang masih dilakukan hingga kini. Untuk menghasilkan tepung cangkang yang halus, hasil tumbukan haruslah diayak terlebih dahulu. Tepung cangkang siap untuk diaplikasikan pada hampan. Bu, ini Bu tepung kepahnya Bu. Ya, makasih dulu. Yang ini tumis ngeliat dijadikan satu. Oh, iya Bu. Bahan pembuatan kue hampan seperti tepung beras, tepung kanji, dan santan dijadikan satu. Tak lupa, tepung dari cangkang pun dimasukkan. Semua bahan dicampur hingga merata. Agar tampilan kuenya lebih cantik,
Kak Lucy menambahkan pewarna makanan. Satu lagi yang membuat hampan ini berbeda dari biasanya. Selain ebi dan juga lobak asin, taburan hampan akan diberikan daging kepah. Karena ukurannya terlalu besar, kepah dicincang terlebih dahulu. Selain enak, kepah juga mengandung zat besi yang bisa mengatasi penyakit kekurangan darah. Kandungan omega 3 pada kerang juga dapat menjaga kesehatan jantung. Kepah ini kutumis dengan menambahkan ebi. Rasa hampan pasti akan semakin nikmat. Kerang memanglah merupakan hewan yang dapat menyerap polutan di laut. Untuk itu, ada anjuran bagi ibu hamil untuk tidak mengkonsumsi kerang. Ternyata, hal itu dapat diantisipasi dengan cara memasak kerang hingga benar-benar matang untuk membunuh bakteri pada kerang. Adonan yang dibuat Kak Lucy tadi dimasak hingga mengental. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga adonan mengental. Adonan pun siap untuk dicetak. Adonan dituang di loyang besar. Di toko kue, hampan dapat dijual per potong maupun per loyang besar seperti ini. Setiap potongnya dijual dengan harga sekitar Rp2.000 dan untuk satu loyang besar biasanya dijual dengan harga sekitar Rp20 hingga Rp30.000. Harga yang cukup murah dengan rasa yang luar biasa enak. Hampan dikukus hingga matang. Tidak membutuhkan waktu lama, hampan pun siap diberi taburan. Pertama-tama, adonan diolesi dengan minyak dan juga bawang putih goreng yang digunakan sebagai perekat adonan dengan taburan. Selanjutnya, barulah lobak asin dan disusul dengan tumisan kepah dan juga ebi. Hampan kepah siap disantap. Sesuai namanya, rasa yang mendominasi adalah rasa asin pada taburan kue. Kepah membuat tekstur taburan menjadi lebih kenyal. Semakin serasi dengan lembut dan gurihnya bagian putih kue. Rasa tepung kepah tidak terlalu terasa, namun sedikit menimbulkan rasa renyah saat digigit. Selain unik, kudapan ini pun enak dan juga bergizi. Sangat pas dinikmati saat santai seperti ini. Baiknya, makanan tradisional semakin dilestarikan dengan ditambahkan inovasi yang membuat kue menjadi lebih nikmat dan juga unik.